أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan agamanya, menurunkan kitabnya dan mengutus nabinya yang kesemuanya itu untuk memperbaiki akhlak kita, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengirim kitabnya yang tentunya kesemuanya itu akan menghasilkan akhlak yang terbaik. Bahkan misalnya Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah syariat yang penting, yaitu salat misalnya. Di dalam salat Allah taala tidak hanya sekedar mengatakan dirikan salat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan, gitu ya, apa yang terjadi sebelum sholat, gitu ya. Lalu kemudian kapan sholat itu, lalu di mana sholat itu, gitu ya. Malam hari ini kita membahas apa yang terjadi di dalam sholat, gitu ya. Apa yang terjadi di dalam sholat. Di luar sholat orang harus melaksanakan sholat pada waktunya, di tempat yang suci, bersih. Begitu juga dengan pakaiannya mesti bersih, ditambah lagi dengan wudhu. Sekarang kita membahas bagaimana apa yang terjadi di dalam sholat. Ceritanya, saya baca saja dulu ayatnya supaya lebih enak membahasnya. Ayat 43 dari surat An-Nisa, a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu mendekati sholat. Allah Ta'ala tidak mengatakan jangan melaksanakan sholat, tidak. Mendekati sholat. Gitu ya. Mendekati itu artinya sebuah proses yang terjadi sebelum sholat. Gitu ya. Dalam keadaan sukaro, dalam jamak dari sakro. Gitu ya. Artinya sakron misalnya. Sakar artinya tertutup, menutup, gitu ya. Baik, tertutup dari apa? Ada dua hal. Tertutup dari minuman yang disebut khamr. Khamr juga artinya menutup, gitu. Khamr juga artinya menutup. Juga misalnya karena ngantuk, gitu ya. Orang kalau sholat ngantuk ya, gitu ya, tidak benar bacaannya nanti, tidak tahu apa yang dia baca. Kita mulai dari khamr. Mengenai khamr, di sini Ibnu Katsir membawa sebuah riwayat bahwa Umar Khattab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang artinya meminta kepada sholat. Mereka itu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Maka mereka bertanya mengenai khamr. Ayat 219 dari surat Al-Baqarah. Ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Rasulullah mengenai khamr dan judi.
Qul fihima itsmun kabir. Dosa yang besar. Gitu ya. Dosa yang besar ya. Ya sebenarnya dengan firman-Nya Allah Ta'ala ini sudah cukup. Kalau Allah mengatakan itsmun kabir, dosa ya segera jauhi. Tetapi rupanya masih terjadi ya kan dosa kan tidak apa-apa. Padahal seharusnya begitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan khamr dan maisir itu dosa, ya hentikan. Gitu ya, sudah selesai, itu berarti larangan. Ini dosa, ya hentikan. Tapi masih ya kan dosa kan tidak apa-apa berarti. Baik. Saat Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada Al-Khattab, apa kata beliau? Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian. Ya Allah, tolong berikan penjelasan kepada kami mengenai khamr, penjelasan yang syafian, yang memenuhi, memuaskan. Kalau ini masih belum, meskipun padahal sebenarnya substansinya ya melarang perang dosa. Lalu Al-Khattab lalu turun ayat yang kita baca hari ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya tapi kan berarti itu kalau waktunya jauh dari salat kan tidak apa-apa. Khattab meminta lagi kepada Allah SWT, ya Allah tolong turunkan suatu penjelasan yang lebih memuaskan. Maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Orang beriman, sesungguhnya khamr, maisir, ansab yaitu meletakkan anak panah, gitu ya, di depan Ka'bah. Ansab artinya meletakkan makanan di depannya Ka'bah. Nasab itu tempat-tempat meletakkan makanan untuk berhala di depannya Ka'bah. Wal azlam anak-anak panah yang dikocok untuk diambil untuk sebagai diundi untuk mencari keputusan. Jadi mereka kalau ada masalah tanya kepada Hubal. Nah, di situ ada anak panah, isinya kerjakan, jangan dikerjakan, kosong lah. Begitu ya. Jadi itulah yang mereka kerjakan. Allah mengatakan semua rijsun, kotor, perbuatannya syaitan. Fastanibu, jauhi la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Sampai pada ayat saya baca saja ayatnya. Innamal syaitanu ayyuki'a bainakum adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fa hal antum muntahun. Syaitan itu kepingin menjauhkan kalian, gitu ya, dari ingat Allah Ta'ala dengan khamr dan judi, gitu ya, dan menciptakan permusuhan dan kedengkian. Mau berhenti apa tidak? Fal antum muntahun, mau berhenti apa tidak? Khattab mengatakan intahaina kami berhenti. Padahal dia tidak akan minum khamr, tetapi kami berhenti ya Allah. Nah, saat itu pula berarti khamr sudah benar-benar dilarang. Nah, ada sebuah kasus, gitu ya, bahwa ada seorang Ansor membuat makanan, mengundang orang Ansor, lalu kami makan, lalu kami minum khamr, akhirnya kami mabuk, akhirnya kami mulai, gitu ya, orang sadar, kita ini kan sadar sekarang, kita itu sadar diatur oleh 80% alam bawah sadar kita. Kita kan sekarang sadar, toh? Itu diatur oleh 80% alam bawah sadar kita. 20% sadar ini ya. Apalagi mabuk sudah sempurna dak sadarnya. Nah, begitu ya. Apalagi mabuk sempurna tidak sadarnya. Bukan itu berbahaya. Gitu ya. Ya kalau tidak sadar dan dia duduk. Lah kalau dia misalnya marah, menggunakan senjata, memukul orang, nah, kan sudah membahayakan orang lain, begitu. Nah, di sini yang terjadi, nah, mereka lalu saling memukul, begitu, saling memukul satu sama lain. Nah, turun ayat ini, surat An-Nisa ayat 43, begitu. Baik, itu yang terjadi. Lalu ada pula yang riwayat mengatakan bahwa mereka itu
minum khamr lalu jadi imam. Bayangkan. Membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud wa ana 'abid ma 'abadtum. Wahai orang kafir, saya menyembah yang kamu sembah dan kalian menyembah yang saya sembah. Gitu ya. Dan saya menyembah yang kalian sembah. Begitu ya. Itulah yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk ayat ini saja ya, sebelum saya pindah ke Al-Maidah, bahwa kita tidak boleh sholat dalam keadaan tidak menyadari apa yang kita ucapkan. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Ada juga hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyansarif falyanam hatta ya'lam ma yaqul." Kalau kalian itu salat, kalian ngantuk dan kalian kemudian salat, sebaiknya kalian tidur dulu sampai hilang ngantuknya, sampai bisa menyadari apa yang diucapkan. Bahaya. Sama dengan orang mengendarai kendaraan. Ya ngantuk, ya mabuk. Itu dua hal yang hampir sama sebenarnya. Cuma ngantuk itu tidak merusak fisiknya, mabuk merusak fisiknya. Tetapi dalam pengambilan keputusan ya sama. Orang menaiki kendaraan mabuk, orang naik kendaraan ngantuk. Itulah yang terjadi, berbahaya begitu. Lihat Islam. Yang kedua, wala junuban illa abiri sabil hatta taghtasilu. Begitu juga orang junub tidak boleh melaksanakan sholat. Gitu ya. Janabah itu artinya bau udah menjauh. Gitu ya. Illa abir sabil, melewati masjid. Jadi orang junub jangan dia bertempat tinggal di masjid. Gitu ya. Sebaiknya dia berada di luar masjid, karena masjid itu merupakan tempat yang suci. Gitu. Masjid itu tempat yang suci. Gitu. Jadi tidak boleh orang tinggal di masjid kecuali ya orang lewat. Orang lewat boleh ya. Itu dulu karena memang dulu itu Masjid Nabawi itu dibangun menempel dengan rumahnya orang-orang, sehingga kalau ada orang mau ke rumahnya lewat masjid, gitu ya, lewat masjid. Makanya Allah mengatakan illa abiri sabila. Misalnya ada orang junub keluar dari rumahnya atau mau ke rumahnya lewat masjid boleh, gitu ya. Karena kebetulan saat itu masjid itu menempel di rumah-rumahnya orang. Maka Nabi SAW bersabda, "Suddu kulla khawkhah fil masjid illa khawkhah Abu Bakar." Tutuplah semua pintu di masjid kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga sampai sekarang pun masih ada itu bab Abu Bakar As-Siddiq masih ada. Bab Abu Bakar As-Siddiq masih ada. Pintunya Abu Bakar As-Siddiq masih ada. Kalau yang lainnya tidak ada. Sekarang sudah ditutup oleh Nabi SAW. Sebagai penghormatan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan saya ulangi lagi, sebagai penghormatan kepada masjid, orang ya tidak boleh berada di masjid kecuali lewat saja. Orang yang junub tidak boleh berada di masjid kecuali lewat saja. Begitu. Hatta taghtasilu, sampai kalian itu mandi. Baik. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jahadu minkum min al-ghaid aw lamassumun nisa. Ada 4 hal di sini. Kalau kalian sakit atau dalam perjalanan atau dari buang air besar atau menyentuh, di sini lamastum, ada yang berpendapat hubungan suami istri, ada yang berpendapat sekedar menyentuh saja. Tentunya yang mengatakan hubungan suami istri ada kelompoknya dan mereka punya dalil.
Ada pun yang mengatakan sekedar menyentuh saja juga ada kelompoknya dan mereka juga punya dalil. Gitu ya. Itulah mazhab. Mazhab itu tidak bisa disalahkan, gitu ya, karena mazhab itu keyakinan. Yang mau ikut silakan, yang tidak ikut tidak apa-apa. Yang mau cocok silakan, tidak cocok tidak apa-apa. Begitu. Baik. Kalau sakit, lalu bagaimana ini? Sakit tidak menemukan, gitu ya, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air untuk mandi misalnya, gitu ya, atau untuk berwudu misalnya. Di perjalanan tidak ada air untuk mandi dan berwudu. Buang air besar, ghaid. Ghaid itu tempat yang agak tersembunyi, gitu ya, biasanya agak menurun. Atau habis berhubungan suami istri, atau yang berpendapat menyentuh, silakan. Artinya di sini kesimpulannya, ada orang yang tidak bisa menyentuh air, yaitu orang sakit, atau dalam perjalanan biasanya memang tidak ada air di perjalanan, ada untuk minum, atau habis buang air besar, atau dalam keadaan junub dan tidak menemukan air. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Gitu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Hendaknya kalian itu tayammamu, qasada tayammum itu menuju kepada sa'idan thayyiban, pasir yang baik. Gitu ya. Disebut thayyib itu karena bisa menumbuhkan tanaman. Baik, artinya bukan kotoran. Gitu ya. Kan mungkin saja ada kotoran mengering, tidak boleh dipakai bersuci. Tapi tanah yang bersih, sa'idan thayyibah, tanah yang bersih. Gitu ya. Bukan tanah yang sudah diketahui itu adalah tanah kotoran yang mengering, tidak boleh. Gitu ya. Sa'idan thayyiban. Apa kata Subhanahu wa ta'ala? Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Hendaknya kalian itu mengusap wajah dan tangan kalian. Nabi SAW, beliau saat beliau itu suatu kali beliau disapa oleh seseorang, disapa oleh seseorang, beliau tidak menjawab. Lalu kemudian beliau memukulkan tangannya pada dinding, pada tanah. Lalu beliau usapkan begini. Lalu beliau dengan kedua tangannya tadi yang berpasir tadi, beliau usapkan wajah dan kedua tangannya. Ada pula yang agak ke sini sedikit, riwayat Abu Dawud. Bukan sampai sini ya, sedikit sini saja. Bukan sampai sini, tidak. Kalau sampai sini fikih. Gitu ya. Kalau sampai sini itu pendapat. Adapun hadis dipukulkan begini dan selesai. Selesai. Jadi tidak lama-lama karena kita tidak membahas fikih. Kalau fikih 2 kali pertemuan. Gitu ya. Kalau membahas tayamum fikih lama. Gitu ya. Tapi karena saya tidak membahas fikih, hanya memusingkan ya. Nabi itu gampang. Gitu ya. Nabi itu gampang. Beliau memberikan memukulkan tanah beliau begini, lalu beliau usapkan, ya, pada wajahnya dan pada tangannya, selesai. Beliau pukulkan pada tanah, beliau usapkan wajah dan tangan, selesai. Gitu. Ini berlaku untuk hadas besar, hadas kecil. Gitu. Berlaku untuk hadas besar, hadas kecil yaitu sekedar kencing, buang air besar, gitu. Dan hadas besar yaitu junub. Gitu. Mengapa? Karena pernah terjadi ada seorang yang dia itu junub di tengah padang pasir, lalu kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, harus mandi. Akhirnya dia mandi.
setelah mandi mati dia. Saat Nabi SAW diberitahu, beliau bersabda, qatalahumullah. Mereka membunuhnya, Allah Ta'ala membunuh mereka. Alaysa shifa'ul ayy as-su'al. Alaysa shifa'ul ayy as-su'al. Bukankah obatnya tidak ngerti itu tanya. Gitu ya. Bukankah obatnya tidak tahu itu bertanya. Begitu ya. Tidak tahu bertanya. Jadi orang tidak tahu bertanya. Janganlah segera memutuskan. Akhirnya kehilangan nyawa. Menghilangkan nyawa orang lain. Berbahaya. Padahal Nabi SAW beliau menyatakan bahwa sudah cukup. Tayamum itu dorbatun lil wajhi wal kafain. Tayamum itu dorbatun lil wajhi wal kafain. Tayamum itu sekedar mengusap satu pukulan untuk wajah dan dua tangan, bukan yadain, bukan kafain. Kalau yad ini sampai sini, yad ini mirfaq, gitu ya. Tapi kalau al-kaf, telapak tangan, kafain, gitu ya. Inilah Islam yang memberikan kemudahan kepada kita, begitu ya. Inilah Islam yang memberikan kemudahan kepada kita. Baik. Ya, famsaujiku aidukum innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu afuwan ghafura. Allah taala itu afuwan. Dia maha, gitu ya. Dia maha pemaaf dan dia maha pengampun. Gitu ya. Saya ulangi lagi di sini sedikit bahwa Allah taala mengatakan hatta taghtasilu, hendaknya kalian itu mandi. Kalau junub, kalau tidak punya air, gitu ya, ya sama, yaitu tayamum. Tayamum berlaku untuk siapa yang junub atau hadas kecil, gitu ya. Lalu kira-kira, sebaiknya kita harus tahu kira-kira apakah pasti ada air. Kalau tidak pasti ya langsung kerjakan. Tetapi apabila masih mencari air dan ada kemungkinan air itu insya Allah ditemukan, ya jangan kesusu tayamum, gitu ya. Jangan kesusu tayamum. Sama dengan orang sakit, selama orang sakit itu tidak membahayakan air buat dia, ya wudu, gitu ya. Selama air itu tidak membahayakan buat dia, ya silakan wudu, gitu ya. Kalau sudah air itu membahayakan, ya jangan, gitu ya. Selama air itu membahayakan, ya jangan. Tapi kalau dia berwudu menggunakan air, gitu ya, dan tidak ada masalah, silakan, gitu ya. Supaya menjadi sempurna ibadahnya, gitu ya. Allah telah berfirman pada surat pada surat Al-Maidah, ya, bahwa Allah Ta'ala itu tidak bermaksud ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala dengan itu semua tidak bermaksud menyulitkan, begitu ya. Ini disisipkan ayat Al-Maidah ini agar kita mengerti bahwa Allah Ta'ala itu mengajarkan kepada kita sholat, kemudian dengan sholat tadi ada wudhu, bersuci. Itu semua untuk menambah kemuliaan kita, agar kita menjadi orang yang berterima kasih. Alhamdulillah saya Allah Ta'ala diberi amal yang buat saya mulia, yaitu sholat. Sholat itu di situ ada wudhu dan seterusnya. Sehingga membuat saya merasa mulia dengan ibadah itu. Begitu ya, hendaknya kita sebagai orang beriman yang yakin akan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita merasa mulia dengan ini semua, begitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merasa mulia sebagai musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu saya singkat pelajaran mengenai berwudu, gitu ya. Karena diperpanjang bagaimanapun ya, gitu ya. Ya sudah, itulah penjelasannya, gitu. Baik, saya lanjutkan ayat 44. Allah berfirman mengenai orang-orang yang tidak beriman, supaya kita bisa membandingkan, bagaimana
mulianya orang yang beriman, gitu ya, dan bagaimana terhinanya orang yang tidak beriman. Ayat 44. Alam taru ilal ladzina utu nasibu minal kitab. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mendapatkan nasibam minal kitab? Gitu ya. Orang-orang yang mendapatkan kitab. Mendapatkan kitab itu artinya mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu artinya mau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dipilih bukan ilmu. Yang dipilih bukan mendekatkan diri kepada Allah taala. Sebenarnya yashtaruna dhalalah. Membeli kesesatan, lu bayangkan. Begitu ya. Mestinya kan membeli petunjuk. Gitu ya. Menggunakan waktu, harta dan tenaga untuk cari petunjuk. Ini tidak. Petunjuk sudah dipegang, yaitu kitab, gitu ya. Tapi memilih kesesatan, gitu ya. Mengutamakan kesesatan, gitu ya. Mereka diminta untuk meninggalkan petunjuk dengan diberi uang, mau mereka. Itu artinya menjual. Begitu ya. Menjual petunjuk itu artinya membeli kesesatan, itu artinya mereka sudah tahu bahwa ini benar, dan kalau mereka ikuti mereka menjadi mulia, ya. Tetapi ada satu hal, mereka tidak merasa mulia. Nah, begitu ya. Lain ya, tahu dan merasa itu lain. Tahu dan merasa itu lain, dua hal yang berbeda. Gitu ya. Tahu dan merasa itu dua hal yang berbeda. Nah, saya tahu itu bahaya, tapi saya tidak merasa bahaya kok. Nah, saya tahu udaranya dingin, tapi saya tidak kedinginan. Saya tahu, sekarang ini panas, tapi saya tidak merasa panas lah. Begitu ya, beda ya. Saya tahu ada orang menghina saya, tapi saya tidak tersinggung kok. Begitu ya. Bro, ketika perhatikan, ada tahu, ada merasa. Saya tahu orang itu menghina saya, tapi saya tidak merasa terhina kok, saya tidak tersinggung lah. Begitu ya, saya tahu, tapi saya tidak merasa tersinggung lah. Tahu, ya orang itu menghina saya, jelas. Tapi saya tidak merasa tersinggung lah, itu hal yang berbeda. Nah, jadi orang yang Allah Ta'ala ceritakan di sini, yaitu Yahudi dan Nasara, utamanya Yahudi, mereka tahu, ini kemuliaan isinya, mengajak pada kemuliaan. Tetapi, mereka tidak merasa mulia lah. Itu camkan, itu penting. Begitu ya. Ada beda antara tahu di otak dan rasa dalam jiwa. Ada beda antara tahu di otak dan rasa dalam jiwa. Ya. Begitu ya. Sama dengan tadi yang kita baca mengenai sholat. Gitu ya. Apakah semua orang tahu bahwa sholat itu suatu hal yang baik, suatu kemuliaan? Tetapi, ya, ada tetapinya ya, tidak semua orang merasa mulia dengan sholat. Nah, sehingga mereka mungkin ya mendatangi sholat bukan dalam keadaan senang hati, bukan dalam keadaan senang hati, bukan dalam keadaan mengharap rahmat Allah Ta'ala, tidak, ya biasa saja sholatnya, biasa saja sholat itu. Seperti tidak, ya bagaimana ya saya bantu ya memahami ya. Mereka mungkin tidak merasa bahwa Allah Ta'ala itu memuliakan saya ya. Nah, kenapa? Ya bagaimana ya? Karena ukurannya bukan ukuran kemuliaan. Nah, begitu ya. Ukurannya itu bukan ukuran mengenal Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Ukurannya bukan ukuran hubungan dengan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Mereka masih belum bisa merasakan mulianya Allah Ta'ala. Saya beritahu, antara mengharap rahmat Allah Ta'ala dan pemberian rahmat Allah Ta'ala itu sebanding loh ya, sebanding. Nah, jadi semakin seseorang itu mengharap Allah Ta'ala, semakin Allah Ta'ala memberikan rahmat. Jadi Allah Ta'ala itu menunggu. Allah Ta'ala itu menunggu. Allah Ta'ala menunggu. Allah Ta'ala tidak memaksa kita itu bertakwa kok. Tidak apa-apa, tidak bertakwa itu. Tidak apa-apa. Begitu ya. Cuma Allah mengatakan kalau bertakwa itu baik buat kalian. Tidak bertakwa, ya tidak apa-apa. Tidak masalah. Kalau tidak masuk surga, surga itu ada penghuninya. Kalau orang beriman tidak masuk surga, ada penghuninya. Begitu ya, tidak masalah buat Allah Ta'ala. Barangkali kalau kepingin dimuliakan, sebaiknya yang besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang Yahudi ini. Setelah menerima kitab, mereka menjual petunjuk tadi, gitu ya, dan mengharapkan kesesatan,
Dan itu saja, wa yuriduna an tadhillus sabil, dan mereka kepingin kita pun juga ikut sesat. Begitu ya. Dan mereka mengharap kita juga itu sesat. Orang sesat itu kepingin orang lain terhina seperti dia. Ini mesti kita camkan bahwa orang kafir itu tidak diam dari menjadikan kita terhina, supaya kita bisa diletakkan di bawah kakinya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini karena alhamdulillah, karena kita bertakwa, rahmat Allah taala masih turun membantu kita. Ini menjengkelkan sekali buat orang kafir. Gitu. Ini sangat menjengkelkan sekali buat orang kafir. Gitu ya. Ini sangat menjengkelkan sekali buat orang kafir. Karena rahmat Allah taala tetap pada orang muslim. Sehingga orang kafir, khususnya orang Yahudi, tidak bisa secara optimal menjadikan orang muslim terhina. Baik. Padahal orang kafir itu, khususnya orang Eropa, membenci orang Yahudi. Yang membantai orang Yahudi di Palestina siapa? Orang Eropa. Yang membantai orang Yahudi di Palestina, orang Eropa. Orang Islam tidak pernah membantai orang Yahudi. Tidak pernah. Kecuali saat mereka melawan. Tapi waktu mereka diam di Yerusalem, tidak ada. Yang membantai mereka ya orang Eropa. Begitu ya. Yang membantai orang Yahudi di Yerusalem ya orang Eropa. Begitu ya. Dan membantai pula orang Yahudi di Eropa. Begitu. Ayat 45. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah Ta'ala tahu musuh kalian. Allah Ta'ala tahu musuh kalian, wahai orang beriman. Siapa musuh kalian? Yaitu iblis, gitu ya, dan orang kafir. Nah, iblis dan orang kafir. Maka Allah Ta'ala mengatakan hati-hati terhadap iblis dan kelompoknya. Dia bisa melihat kalian, kan dia bisa melihat mereka. Dan hati-hati orang kafir. Orang kafir itu bisa membuat kita tertarik dengan fisiknya. Oh, banyak yang gitu ya, tertarik. Kalau kita melihat orang Islam biasa saja, coba lihat orang kafir, wah bisa bawa bola, wah begitu ya, bisa begini lah, begitu ya. Buat apa datangkan orang Islam melatih bola biasa saja? Tapi ini loh, wah, pelatih dari Eropa, untuk apa? Bawa bola lah. Jadi bola perlu diantarkan. Nah, gitu ya. Pelatih gitu ya, ngajari orang untuk membawa bola. Nah, begitu ya. Siapa ya? Orang kafir. Begitu ya, kagum gitu. Kagum pada orang kafir gitu ya. Dengan semua ilmunya, meskipun ilmunya itu mengajarkan kepada kita untuk riba, hutang. Nah, oh ini ahli ekonomi. Yang dapat pakai riba itu ustadz pengajian, gitu ya. Pengajian saja. Tapi kalau ini ahli ekonomi, ya ustadz pakai kopiah putih kok diikuti lah. Begitu ya. Ini yang betul ini. Yang pakai riba ini yang betul lah. Begitu ya. Yang pakai riba ini yang betul lah. Diikuti, dihormati. Begitu ya. Itulah yang terjadi. Begitu ya. Itulah yang terjadi. Dari begitu terhinanya, gitu ya. Dari begitu terhinanya orang kafir, sampai mereka semua tidak sadar bahwa mereka itu sesat. Dan karena begitu banyaknya, kita pun orang beriman, orang muslim juga ikut kagum kepada orang kafir. Begitu. Baik. Wa kafa billahi waliyan. Nah, begitu ya. Cukup Allah Subhanahu wa taala wali. Di sini dikatakan mengatakan wali buat orang yang memohon perlindungan, dan nasiron, penolong buat orang yang minta tolong. Wali buat orang yang mau berlindung, kekuatan juga sebagai penolong buat orang yang mau minta tolong. Jadi kita, baik, saya punya pertanyaan, gitu ya. Kenapa ya kok kita itu harus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu suatu pertanyaan. Lah orang kafir kok apakah orang kafir tidak butuh perlindungan Allah Ta'ala? Sama. Orang kafir juga perlu perlindungan. Gitu ya. Perlindungan dari apa? Ya perlindungan dari sakit misalnya. Tetapi perlindungan dari kesesatan tidak. Begitu ya. Yang dimaksud perlindungan di sini, yang dimaksud pertolongan di sini, gitu ya. Dalam konteks petunjuk loh ya. Kalau dalam konteks misalnya orang kafir juga dilindungi dari segala penyakit bisa saja. Kalau dilindungi mati orang kafir.
Gitu ya. Orang kafir pun juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman sesamanya, sama saja. Nah, gitu ya. Meskipun tidak sepenuhnya, tapi terlindungi. Nah, kalau Allah taala tidak menolong orang kafir, sepi dunia dari orang kafir. Nah, gitu ya. Adanya rahmat Allah taala, orang kafir tetap ada. Tapi di sini yang kita bicarakan adalah perlindungan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Pertolongan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah taala. Yang menang itu bukan kepala negara atau bukan, saya tegaskan. Yang menang itu ketaatannya orang beriman. Begitu ya. Yang menang itu bukan makhluk begini, bukan. Begitu ya. Yang menang itu ketaatannya orang beriman, itu yang menang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka, surga, itu kemenangan. Nah, di dunia ini siapapun yang memimpin kita tidak akan menjamin rezeki kita. Rezeki kita tuh Allah Ta'ala yang jamin. Nah, begitu ya. Selama kita taat pada Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki kepada kita. Tidak harus materi, saya ulangi berkali-kali ya. Tetapi ketaatan kepada Allah Ta'ala. Keselamatan dari Allah Ta'ala. Keselamatan apa? Keselamatan apa? Wabah, ada wabah kok keselamatan. Gitu ya. Ada wabah, ada virus. Keselamatan apa? Keselamatan dari murka Allah Ta'ala. Itu yang penting. Nah, Allah Ta'ala itu menyelamatkan seorang hamba dari kemurkaannya dengan memberi dia petunjuk. Menjadikan dia sebagai orang yang beriman. Taat pada Allah Ta'ala itu penting. Jangan seperti yang terjadi kepada ahlul kitab, orang Yahudi. Begitu. Allah bercerita lagi mengenai orang Yahudi. 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhila. Ini contoh mereka itu menjual petunjuk yang sudah begitu bernilai ya. Yuharrifunal kalima amma wadhila, dirubah-rubah firman-Nya Allah Ta'ala, dirubah-rubah, disesuaikan dengan permintaan gitu ya. Disesuaikan dengan permintaan ya. Apa kata mereka? Wa yaquluna sami'na wa asayna. Kami mendengar tapi kami melawan. Wasma, kami mendengar, ya. Ghairu musma, kami sebenarnya tidak mendengar. Wa ra'ina. Nah, ra'ina itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya perhatikan kami. Tetapi dalam bahasa Ibrani ra'una artinya kamu bodoh. Nah, ya. Kalau ra'ina dalam bahasa Arab bagus artinya perhatikan kami. Tapi dalam bahasa Ibrani ra'una sebenarnya, tapi mereka mengatakan ra'ina agar menghina Nabi. Kamu itu bodoh. Nah, kebetulan ada kata-kata yang sama mereka gunakan untuk menghina Nabi. Nabi tidak ngerti bahasa Ibrani. Nabi diberitahu Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu menghina engkau ya Rasulullah. Makanya Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Baqarah 104, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna." Orang beriman, sekarang kalian ganti ya, jangan mengatakan ra'ina, ucapkan unzurna. Itu orang Yahudi, gitu ya. Mereka itu merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka secara tegas mengatakan, kami hanya mendengar saja, tapi kami tidak mau mentaati. Nah, gitu ya. Dan kami tidak mau mendengar. Nah, gitu ya. Kami gitu ya. Isma, gitu ya. La sami'ta, gitu ya. Wasma, dengarkan, gitu ya. Wasma, ghairu musma. Nah, gitu ya. Saya dengarkan saja yang saya ucapkan, saya tidak perlu mendengarkan apa yang kau ucapkan. Nah, satu arah, gitu ya. Isma, wasma, ghairu musma. Nah, gitu ya. Isma, qauli, dengarkan ucapan kami, dan kami tidak mendengarkan ucapanmu. Yahudi itu begitu, satu arah. Yahudi tidak bisa menerima omongannya orang. Begitu ya, karena manusia itu ya orang Yahudi. Yang disebut manusia itu ya Bani Israel. Selain Bani Israel bukan manusia. Nah, kita tuh tidak ngerti. Dipikir kita tuh merasa diri kita manusia. Katanya siapa kita itu manusia? Gitu ya. Oh, kata saya sendiri. Katanya orang Yahudi, orang Yahudi. Kalian itu bukan manusia. Yang manusia itu kami. Begitu ya. Yang manusia itu kami. Jadi kalau kami itu membantai siapapun, lah, begitu ya. Tidak ada masalah. Kenapa kok ribut? Nah, gitu ya, tidak ada masalah. Begitu ya. Dia tidak menganggap orang lain sebagai manusia. Makanya Yahudi dimanapun dimusuhi karena dia selalu menunjukkan bahwa
kalian bukan manusia, yang manusia itu kami. Betul ya, yang manusia itu kami, bukan kalian. Itulah orang Yahudi. Dan mereka mengatakan ra'ina layyan bi asnatihim, membelok-belokkan kata-kata dengan lidah mereka, wa ta'nan fid din, dan mereka menghina, menginjak-injak agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang Yahudi. Gitu ya. Jadi mereka itulah kekafiran. Kekafiran itu penolakan, gitu ya. Artinya mereka merasa tersiksa apabila mentaati Allah Ta'ala, lebih tersiksa mentaati Allah Ta'ala daripada api neraka. Kan Allah Ta'ala sering menggambarkan dalam Al-Quran begitu hebatnya api neraka. Iya memang, jelas itu. Tapi mentaati Allah Ta'ala lebih tersiksa, lebih menyiksa ketaatan Allah Ta'ala. Jadi mereka menikmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Ini penting kita pahami. Ya. Kita bilang neraka itu sangat pedih, memang. Karena itu buat mereka lebih nikmat daripada mentaati Allah Ta'ala. Ya. Lebih tersiksa mentaati Allah Ta'ala daripada merasakan api neraka. Begitu ya. Padahal walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam. Kalau sekiranya mereka itu mengatakan kami mendengar, kami mentaati, gitu ya. Tolong dengarkan, tolong perhatikan kami, itu lebih baik buat mereka. Wa aqwam, lebih kokoh lah. Artinya kalau sekiranya mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mentaati Allah Ta'ala lah. Perhatikan di sini ya. Kalau sekiranya mereka itu, kita semua mentaati Allah Ta'ala, akan membuat kita itu lebih tersampaikan kepada keinginan kita daripada menolak Allah Ta'ala. Begitu ya. Saya ulangi lagi. Allah berfirman, andai kalau kita itu mau mentaati Allah Ta'ala, itu akan membuat kita lebih tersampaikan kepada keinginan kita daripada menolak Allah Ta'ala. Gitu. Dalam pandangannya iblis, kalau melawan Allah Ta'ala lebih tersampaikan keinginan kita. Begitu ya. Iblis mengajari kepada manusia, kalau melawan Allah Ta'ala itu tujuan kalian lebih tersampaikan. Padahal tidak. Tujuannya ke neraka, kepada azab, kepada kehinaan, tidak tersampaikan. Begitu. Tapi dicamkan oleh iblis. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannah. Iblis membenarkan keyakinannya terhadap manusia. Fattaba'uhu, mengikuti iblis. Illa fariqan, itu sebagian dari orang beriman lah. Jadi iblis itu meyakinkan kepada manusia bahwa lebih baik melawan Allah Ta'ala di dalam mencapai keinginan daripada mentaati Allah Ta'ala. Wa iyara sabil rusydi yattakhidhu sabila. Kalau melihat petunjuk tidak mau. Wa iyara sabil ghayy yattakhidhu sabila. Kalau melihat jalan yang sesat, ini sesat. Jadi pada dasarnya manusia itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tahu. Tetapi mereka meyakinkan dalam diri mereka bahwa mencapai tujuan dengan melawan Allah Ta'ala lebih enak daripada mencapai tujuan dengan mentaati Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi ada kenikmatan di dalam melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita, gitu ya. Doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Gitu ya. Ya Allah, datangkan ketakwaan kepada kami dan sucikan hati kami, karena Engkau yang sebaik-baik yang bisa melakukannya. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami mencintai iman dan jadikan itu indah dalam hati kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan kami benci, gitu ya, kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Ta'ala mengatur hati kita. Ya, mengatur hati kita supaya kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu mudah mentaati Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu merasa kesulitan, gitu ya. Akhirnya kita tidak mampu berbuat baik. Akhirnya kita tidak mampu berbuat baik, dan itu adalah suatu kerugian buat diri kita lah. Begitu ya. Ini perlu kita camkan, perlu kita sadari bahwa ibadah itu bukan masalah soal enak atau tidak, tetapi ada kesadaran bahwa saya harus beribadah, saya harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Gitu. Saya harus menjadi mulia dengan mulia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan inilah yang benar, siratal mustaqim. Allah Taala mengatakan lebih kokoh. Jangan kita hidup mencari sesuatu yang buat kita enak. Enak itu lemah. Enak identik dengan lemah. Enak selalu identik dengan lemah. Tapi tidak enak, kebenaran identik dengan kekuatan. Begitu ya. Enak itu selalu enak, mudah, gampang. Itu selalu identik dengan lemah. Gitu ya. Tetapi kalau katakan kesulitan, gitu ya, berat, tapi yang penting di situ ada kebenaran, manfaat, yaitu itu kemuliaan namanya. Begitu ya, itu kemuliaan namanya. Gitu ya. Orang membangun rumah dengan ilmunya, gitu ya. Rumahnya kuat, tapi kan berat. Nah, ya tapi kan kuat. Nah, gitu ya. Tapi kan kuat daripada hanya sekedar akhirnya hancur rumahnya. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Jangan kita hidup bersantai-santai karena mungkin banyak orang yang bersantai-santai, banyak orang yang tidak mau berpikir lah. Karena berpikir itu berat lah. Padahal dengan berpikir membuat seseorang itu benar tindakannya dan dia mulia karena itu. Sebaliknya tidak mau berpikir, diatur oleh orang yang berpikir. Meskipun yang berpikir itu adalah syaitan, diikuti sama dia. Kenapa? Karena dia tidak mau berpikir. Ini penting kita pahami, kita camkan, agar Al-Quran ini benar-benar membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa membayangkan, saya tidak ngerti bagaimana ada orang bisa taat pada Allah taala padahal tidak kenal Allah taala. Bagaimana bisa kenal Allah taala tapi tidak ngerti Al-Qur'an. Bagaimana kita itu tidak malu kalau kita itu masuk kuburan dan kita dalam keadaan tidak ngerti Al-Qur'an. Kita ketemu Allah taala tanya, "Kamu sudah baca Al-Qur'an? Sudah memahami isinya?" "Iya, tidak sempat ya Allah." Nah, sempat apa? Ya sempat melupakanmu ya Allah. Terus minta apa kamu? Minta surga. Sama dengan yang memahami Al-Quran. Ya saya tidak punya surga loh ya. Jadi saya tidak bisa memutuskan. Cuma saya mempertanyakan saja. Saya heran. Ada orang kembali kepada Allah Ta'ala tidak mengerti Al-Quran. Sama dengan ada orang gitu ya, sekolah di kampus gitu ya, katanya sudah selesai tapi dapat ijazah saja. Gitu ya, ijazahnya tidak ada. Gitu ya. Sudah wisuda Pak, sudah. Ijazahnya mana? Oh nanti saja, 20 tahun ke depan. Buat apa lah? Begitu ya. Sekarang mau dipakai ijazahnya, ya nanti saja. Ya tidak bisa. Begitu ya. Kita ketemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak mengerti Al-Quran. Begitu ya. Itu banyak loh ya. Itu banyak, jangan khawatir, banyak. Yang ngerti Al-Quran, jarang. Gitu ya. Yang memahami Al-Quran, jarang. Gitu ya. Memang terbatas, karena Al-Quran ini mulia. Jadi dengan kata lain, Al-Quran adalah ukuran kualitas seseorang. Semakin seseorang itu mulia, semakin dia dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah bermanfaat. InsyaAllah saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.